Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat Guru Profesional. Baik, pada video kali ini saya Bu Aini ya. Ini khusus untuk murid ya, untuk murid SMP. Nah, ini Bu Aini mengajar di SMP Islam Nahdlatul Thalibin, lokasinya di Liprawetan, Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, baik anak-anak, kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, yang akan kita bahas di sini ini peta konsepnya ya. Jadi membuat peta konsep itu tidak sesulit pikiran kalian ya. Kebanyakan murid Bu Aini tuh ya, insya Allah yang lain mungkin masih tahap belajar mengalami kesulitan saat ditugaskan membuat peta konsep, padahal itu gampang. Daripada meresum mending membuat peta konsep. Nah, konsep-konsep yang akan kita bahas di sini ya, sistem reproduksi. Yang pertama, alat-alat reproduksi, kemudian penyakit pada sistem reproduksi. Jadi alat-alat reproduksinya tuh meliputi alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Apa saja secara garis besar ya, ini testis, sel sperma, ovarium, sel telur ya, pembuahan seperti itu. Kemudian penyakit sistem reproduksi ada banyak ya, ini cuma contoh ya. Jadi ada gonorrhea, sifilis, dan AIDS. Oke. Yang pertama kita akan membahas alat-alat reproduksi pada laki-laki. Nah, namun jangan lupa kepada anak-anak didik dimanapun Anda berada dan semuanya yang melihat tayangan ini, sekiranya berkenan, ikhlas, suka hati untuk subscribe YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat Guru Profesional agar YouTube channel ini semakin berkembang. Baik, yang pertama ada testis. Apa sih itu testis ya? Nah, testis itu berjumlah sepasang dan berisi ribuan saluran melilit-lilit tubulus seminiferus yang dikelilingi beberapa jaringan ikat. Terletak di dalam kantong skrotum, berfungsi sebagai penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Nah, ini hormon kelelakian ya. Oke, baik, saluran kelaminnya. Nah, ada saluran kelamin pada pria. Terdiri di atas vas efferentia, bagian ujung tubulus seminiferus yang seminiferus. Jadi kalau membaca tuh kadang suka belibet ya, tapi harus sabar ya. Oke. Ini saluran ini berfungsi menampung sperma untuk disalurkan ke epididymis yang berjumlah antara 10 sampai 20 buah. Oke, selanjutnya. Epididymis merupakan tempat pendewasaan atau tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Kemudian vas deferens, saluran sperma merupakan kelanjutan dari saluran epididymis, berfungsi menyalurkan sperma ke uretra seperti itu. Alat ini berfungsi sebagai penampung sperma dan testis, terletak di antara saluran vas deferens. Oke, kelenjar tambahan ada vesicula seminalis, kantung semen atau mani yang mensekresikan cairan lendir yang banyak mengandung fruktosa, sedikit asam askorbat dan asam amino. Bahan-bahan tersebut berfungsi untuk memberi makan dan melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Mohon maaf kalau ada suara motor, bising ya, karena ibu sedang merekam tag videonya ini di luar ya. Oke, kita lanjut ke kelenjar prostat, penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Kelenjar prostat melingkar bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat adalah kelenjar pensekresi terbesar. Cairan prostat bersifat encer dan putih susu mengandung enzim antikoagulan, sitrat, nutrien bagi sperma. Untuk makanan ya, sedikit asam, kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Yang selanjutnya, kelenjar tambahan itu ada kelenjar Cowperi. Nah, bulbouretralis. Nah, jadi itu agak susah ya nyebutinnya, tapi gak apa-apa. Namanya lidah Indonesia ya, harus pelan-pelan nyebutinnya. Kelenjar ini berukuran sebesar butir kacang yang terletak di bagian proksimal pangkal uretra, memiliki mukosa yang berfungsi sebagai pelicin. Selanjutnya ada penis ya, organ kelamin luar laki-laki sebagai alat kopulasi. Uretra merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin sekaligus sperma. Oke, ini bentuk anatominya ya, gambar anatomi alat reproduksi pria. Nah, seperti terlihat ya, tadi setelah dijelaskan mana itu penis, uretranya yang mana ya, epididymis, tempat pematangan sperma, testis yang berjumlah sepasang. Nah, kelenjar tambahannya ada kelenjar prostat, kelenjar bulbouretralis, kemudian ada kandung kemihnya, vas deferens, ureter, vesicula seminalis seperti ini.
Nah, ini juga sama ya. Kalau ini penampilan dari samping, ini kalau dari depan. Itu ya anak-anak ya. Oke, alat reproduksi pada perempuan. Ini kita membahas yang reproduksi pada perempuan. Ada ovarium, merupakan kelenjar kelamin perempuan yang berfungsi untuk memproduksi ovum dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron, hormon keperempuannya ya. Tuba falopi berfungsi untuk menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia yang terdapat di dindingnya. Panjang saluran ini sekitar 12 cm dan ujungnya berbentuk corong. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Dinding uterus tebal, panjang sekitar 7,5 cm dan lebar sekitar 5 cm. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang sampai 500 kali. Masya Allah ya, sudah didesain oleh Allah ya. Jadi selama kehamilan itu uterusnya tuh bisa mengembang ya, bukan seperti balon ya teman-teman anak-anak ya. Jadi sudah didesain ya oleh Allah sedemikian rupa, segitu kompleksnya reproduksi wanita ya. Beda sekali dengan reproduksi laki-laki. Laki-laki tidak punya rahim, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita lanjut ke vagina. Merupakan saluran yang terletak di bawah uterus sebagai tempat diletakkan spermatozoid pada saat kopulasi dan sebagai jalan bayi pada proses persalinan. Ini ilmu ya anak-anak ya. Jadi namanya belajar reproduksi pada manusia itu kita harus mengenal organ-organnya, betul teman murid-murid ya. Kemudian organ kelamin luarnya, ini ada klitoris, struktur homolog dengan penis, vulva terdiri atas labium mayor dan labium minor, lubang saluran kencing, saluran terluar vagina, lubang vagina, ujung terluar vagina, fundus bagian lipat paha, itu ya. Oke, ini gambar anatomi reproduksi wanita. Jadi kalau penampang dari samping seperti ini, segitu kompleksnya ya, bisa dilihat ya. Nah, ini bagian vaginanya, rektum, serviks, sampai labium minora, mayora, klitoris ya. Nah, ini ada uterus ya, ada 3 lapisan ya, myometrium, perimetrium, dan endometrium. Jadi lapisan yang paling luar itu apa ya? Paling luar, lihat anak-anak ini ya, perimetrium, tengah myometrium, paling dalam endometrium. Nah, dan ini endometrium ini kalau tidak terjadi pembuahan maka dia akan meluru, maka terjadilah sistem haid atau head ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu menstruasi. Jadi kalau kita orang Islam, wanita muslimah ya, anak-anakku. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu kok tidak sholat? Saya lagi halangan. Itu rancu anak-anak. Jadi jangan ngomong halangan. Halangannya kok bisa halangan? Kenapa ya? Kemudian ada lagi yang ngomong, saya lagi M itu apa? M itu males atau apa? Jadi seperti itu. Lagi PMS apa? Janganlah seperti itu anak-anak. Kita kan sebagai wanita muslimah, Allah sudah memperlakukan kita spesial mungkin ya, sangat spesial. Jadi ada bahasa tersendiri, sedang haid, sedang head gitu ya. Jadi sedang haid, sedang head itu sudah pas sekali bahasanya. Seperti itu. Atau kalau mau ngomong lagi menstruasi ya boleh lah, tapi kalau kita orang muslim sama muslim pasti paham. Kenapa kok tidak sholat lagi head, seperti itu ya anak-anak. Itu pesan dari Bu ini. Oke, kita lanjut ke pelajaran ini ya. Jadi ini penampang dari samping. Kalau dilihat dari samping, kemudian dari depan seperti ini. Jadi ada vagina ya, kemudian ada leher rahim, serviks, kemudian ada sepasang, ini ada ovarium, indung telur, dan ini setiap bulannya matangnya itu bergantian, yang kanan matang, bulan depan yang kiri matang. Jadi saat ini ya, kalau misalnya ini uterus rahimnya, endometriumnya tidak terjadi pembuahan karena sudah disiapkan tebal ya, penebalan, mengalami penebalan endometrium, maka dia akan luruh seperti itu, seperti yang disebutkan sedang head, masa head seperti itu. Nah, di sini tuba falopi, di sini ya tempat pembuahan, betul anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini gametogenesis, pembentukan sel gamet. Ada 2, spermatogenesis dan oogenesis. Nah, anak-anak biasanya kesulitan kebanyakan ya, tapi insya Allah setelah belajar kalau dipahami insya Allah dimudahkan.
Ini spermatogenesis ya, ini proses pembentukan sperma. Dilihat ya prosesnya, skemanya ya. Saya suka memberi soal, buatlah skema spermatogenesis misalnya seperti itu. Jadi biar paham prosesnya seperti apa, seperti itu. Ya, yang pertama itu ada sel spermatogonium, induk spermanya itu 2N ya, kromosomnya 2N. Kemudian setelah mengalami mitosis berkali-kali, dia akan menjadi spermatosit primer. Nah, kemudian dari spermatosit primer dia mengalami meiosis 1, pembelahan dengan separuh ya dari ini biasanya pengurangan itu jumlah kromosom ya. Kalau yang mitosis kromosomnya tetap, ini tetap 2N. Kalau ini sudah mulai mengalami reduksi ya, pengurangan jumlah kromosomnya jadi separuh. Jadi akan menjadi dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder ya, belah jadi 2. Ini sudah bentuk N ya, diploid. Maaf, haploid. Kalau ini diploid 2N, kalau 1N aja berarti dia haploid. Kemudian setelah itu dia mengalami meiosis 2. Nah, masing-masing membelah jadi 2. Spermatosit sekunder yang pertama membentuk spermatid 2 spermatid, spermatosit yang sekunder yang selanjutnya ada 2, dia akan membentuk spermatid ada 4 spermatid. Nah, ini sudah membentuk N ya anak-anak ya, haploid. Kemudian setelah itu dia akan mengalami diferensiasi ya, perubahan bentuk ya, akan membentuk sperma N semua. Jadi satu sel spermatogonium dia akan menghasilkan 4 sperma yang fungsional semuanya. Seperti itu anak-anak ya, itu produknya. Ya, kalau ditanya ya ini terjadi di testis ya, gitu anak-anak ya. Selanjutnya kalau oogenesis sama seperti prosesnya, ini bentuk bahasa Inggris ya. Jadi satu sel oogonium dia mengalami mitosis berkali-kali, dia akan membentuk hasil meiosis ini langsung ya, hasil meiosis 1 dia akan membentuk oosit primary oosit ya. Oosit primer gitu cara bacanya ya. Ini masih ini sudah mengalami N ya, sudah separuh ya, sudah setengah kromosomnya. Kemudian dia mengalami meiosis yang kedua, akan membentuk sekundari oosit sekunder, dan satunya dia menghasilkan badan polar atau polar body. Nah, kemudian dia akan mengalami prodiferensiasi. Jadi secondary oosit dia akan menghasilkan satu ovum, dan satunya dia menghasilkan badan polar ya. Satunya ovum sel telur ya, satunya badan polar ya. Sama dengan badan polar yang satunya dia tetap menghasilkan badan polar 1, badan polar 2. Jadi dari satu oogonium dia akan menghasilkan satu ovum saja. Nah, satu oogonium, satu induk ovum, dia akan menghasilkan satu ovum yang fungsional. Yang 3 dia akan membentuk badan polar, dan ini diserap kembali, dia tidak fungsional. Itu anak-anak ya. Terjadi di ovarium, O semua. Oogonium, ovum, ovarium, seperti itu ya. Oke, ini. Nah, itu alat kelamin perempuan, dan ini proses pembuahan ya. Jadi saya tidak detail secara garis besarnya, intinya seperti ini gambarnya. Nah, ini kalau fertilisasi, jadi sperma dan ovum akan membentuk zigot membelah jadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian zigot menuju rahim karena kontraksi otot dan gerakan silia di dinding ovidak. Kemudian terbentuk plasenta, tali pusat untuk mengalirkan oksigen dan makanan dari ibu ke embrio. Kemudian embrio dikelilingi amnion melindungi dari bahaya benturan di punanya. Kemudian embrio 4 minggu berkembang menjadi embrio 4 minggu. Di sini terjadi pertumbuhan mata, tangan dan kaki. Nah, selanjutnya di embrio ke-6 minggu dia berukuran sudah 1,5 cm, sudah mulai pembentukan otak, mata, telinga, jantung, sudah berkembang tangan, kaki, serta jari mulai terbentuk. Kemudian embrio yang 8 minggu dia merupakan miniatur manusia atau disebut fetus. Nah, terus berkembang sampai usia 9 bulan 10 hari. Nah, ini menstruasi, maksudnya menstruasi ya. Kelenjar ini karena adanya hormon kelenjar pituitari menghasilkan hormon gonadotropik FSH, LH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, sehingga ovarium mulai aktif. Kemudian siklus menstruasinya rata-rata 28 hari. Ini ada fase-fase menstruasi ya. Jadi fase menstruasi yang pertama ya, dinding rahim meluruh, darah keluar dari vagina. Kemudian terjadi selanjutnya setelah selesai fase menstruasi, dia fase preovulatory. Nah, hari ke-14
ke hari ke-14 fase ovulasi, terjadi ini fase preovulasi ya. Kemudian post ovulatory, dihasilkan estrogen dan progesteron oleh korpus luteum. Kemudian jika tidak, ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jika tidak dibuahi, maka korpus luteum akan degenerasi, pasokan O2 berkurang, estrogen juga terjadi penekanan, makanya dia akan terjadi peluruhan darah yang meluruh itu ya, atau menstruasi. Ini ya, ini dia skemanya seperti itu anak-anak. Oke, kita ke penyakit ya. Penyakit sistem reproduksi. Yang pertama ada HIV atau AIDS ya. Banyak yang bertanya-tanya, kalau katanya bahasa sekarang, kamu bertanya-tanya. Nah, seperti itu ya. Itu sebenarnya ya boleh lah ngomong seperti itu kalau sama teman. Kalau sesama guru yang sensitif, ya janganlah anak-anak ya. Ibu nanya, kadang kan bisa emosi. Dia lihat situasinya. Kalau situasinya bu guru kalian lagi good mood, ya apa-apa ngomong. Ibu bertanya sambil senyum aja. Tapi kalau lagi formal, janganlah anak-anak ya, anak-anakku yang pintar-pintar, soleha. Oke, kita ke HIV atau AIDS, penyakit pada sistem reproduksi. Nah, HIV atau AIDS itu sebenarnya ada yang bingung, sama atau beda. Nah, kita lihat, kita simak penjelasannya ya biar tidak penasaran. Kalau AIDS itu nama penyakitnya, kalau HIV itu nama virusnya. Jadi kalau ditanya HIV dan AIDS itu sama apa beda? Ya sebenarnya itu beda gitu, tapi itu saling berhubungan seperti itu anak-anak ya. Jadi namanya aja sudah beda gitu. Lah apa bedanya? Kita jelaskan. HIV itu virusnya Human Immunization Virus ya. Kalau yang AIDS ya ini singkatannya Acute Immunodeficiency Syndrome. HIV-nya Human Immunodeficiency Virus. Nah, maaf kalau salah tadi ya. Ini tulisannya ya, kalau beli salah sebut ya. Jadi kalau AIDS itu penyakit yang menyebabkan penurunan daya imun. Kalau HIV itu virus yang menyebabkan menurunnya sistem imun pada manusia. Seperti itu. Sudah paham ya anak-anak ya? Jadi ini penularannya terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, ya, jarum suntik yang tercemar, dan ibu hamil kepada anak. Tubuh yang terserang HIV kebanyakan mengalami kekebalannya itu rusak sehingga mudah terinfeksi oleh berbagai jenis penyakit. Nah, ini ciri-cirinya muncul flu berulang, lesu, demam, berkeringat di malam hari, dan otot sakit. Seperti itu ya. Nah, itu penjelasannya, gejalanya seperti apa ya. Jadi harus hati-hati, penularannya seperti apa sudah dijelaskan tadi ya, cara pencegahan. Nah, ini pencegahannya ya. Menghindari hubungan seks bebas dengan orang yang menderita penyakit ini, menghindari hubungan seks dengan orang yang pecandu narkoba, mengadakan pemeriksaan laboratorium terhadap orang yang mendonorkan darah, menjalin sterilitas alat suntik digunakannya untuk sekali pakai aja. Nih, orang yang menderita HIV, dia tuh karena daya tahannya imunnya berkurang, gampang sakit ya, makanya dia virus-virus yang lain gampang sakit, makanya kurus kering seperti itu anak-anak ya. Oke, sifilis selanjutnya, nah disebut juga raja singa ya, bersifat menular, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penularan terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan kehamilan. Nah, begitu. Gonore, penyakit gonore disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonococcus dan dapat menular melalui hubungan seksual. Nah, oke, seperti itu ya anak-anak ya. Ini juga klamidia. Ini pada laki-laki keluarnya nanah dari penis saluran urin sehingga mengakibatkan infeksi pada testis. Herpes, luka pada vagina atau penis. Ini sangat membahayakan jantung dan otak melalui ibu yang ditularkan ke fetusnya ibu hamil ya maksudnya. Candidiasis atau keputihan, gejala yang timbul yaitu luka pada vagina atau penis seperti bercak-bercak yang menyerang pada alat kelamin manusia, infeksi pada dinding vagina, langit-langit, lipatan dekat anus, melalui proses kelahiran. Infeksi berasal dari ibu selama melahirkan. Ini karena infeksi mungkin ya. Ini dapat diakibatkan karena menjaga kebersihan vagina yang masih kurang, seperti itu. Oke, begitu anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak penjelasan singkat ya tentang sistem reproduksi. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Dan harus menjaga organ vital kalian ya. Jadi saat lagi head menstruasi ya,
mengganti pembalut setiap 2 jam. Nah, menggunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, bahannya yang mudah menyerap keringat. Sama dengan laki-laki, jaga kebersihan. Usahakan kalau pipis semuanya laki-laki perempuan tetap duduk ya. Kemudian membasuhnya dengan baik dari arah bagian atas ke bawah seperti itu ya, biar virus-virus atau kuman-kuman tidak kembali lagi masuk seperti itu. Kemudian untuk laki-laki juga sama, menjaga kebersihan seperti itu juga caranya. Lalu menggunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, dan berbahan yang menyerap keringat seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, share ke semua sosial media anak-anak didik dan yang lainnya yang berkenan. Silahkan di like, subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye.